3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 3. Kelompok 3 ini bakal membahas tentang zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Teman-teman, biar kita lebih kenal, kita perkenalkan lagi yuk. Nama aku adalah Seruni absen 31 dan aku bakal membahas tentang sejarah dari zaman Neolitikum. Sekarang aku lagi sama saya Fawazir Niswa dari absen 11 akan menjelaskan tentang definisi Neolitikum dan Kenalkan, nama saya Ali Rahmat dari absen 3. Saya akan menjelaskan kepercayaan manusia di zaman Neolitikum dan saya bersama Aku Keisha dari absen 16, aku bakal ngejelasin hasil kebudayaan dari zaman Neolitikum. Terus di sebelah saya ada Halo, perkenalkan nama saya Nur Fauzan Rizky Wardana. Saya absen 27. Di kesempatan kali ini aku bakal menjelasin sejarah Neolitikum. Untuk selanjutnya, mari kita bahas. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, kita masih punya dua teman lagi nih, yaitu Kiamara Sasikirana absen 17 yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri Neolitikum. dan ada Raffi Ahmad absen 31 yang akan membahas tentang manusia yang hidup pada zaman Neolitikum. Teman-teman, tonton video kita selanjutnya ya, jangan di-skip. Dadah. Halo teman-teman semuanya, di sini kalian udah pada tahu belum zaman Neolitikum itu zaman apa sih? Kalau belum tahu bakal aku jelasin ya. Zaman Neolitikum atau kerap disebut sebagai zaman batu muda adalah periode sejarah di mana manusia sudah memiliki teknologi dan kebudayaan yang cukup berkembang. Pada zaman ini, manusia sudah mampu mengolah dan mengasah batu dengan baik, mengembangkan sistem pertanian dan peternakan sederhana, serta mulai hidup menetap. Selain itu, manusia juga sudah mulai menguasai teknik pengolahan tanah liat untuk membuat tembikar sebagai alat penyimpanan. Gaya hidup yang menetap dan aktivitas yang semakin beragam ini pun tentu saja menyebabkan perubahan kebudayaan di mana manusia purba semakin dituntut untuk bekerja sama sehingga muncul sistem sosial. Pada dasarnya, Neolitikum adalah zaman batu yang terakhir sebelum manusia masuk ke zaman perundagaian, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Zaman Megalitikum sebenarnya berada di dalam Neolitikum ini yang menjelaskan mengenai konsep bangunan batu besar yang dibangun oleh manusia purba pada zaman tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, aku Fauzan. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang sejarah Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah dihaluskan. Pada zaman ini dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Karena pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food gathering menjadi food producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya juga telah diduga mengenai tradisi pertukaran barang atau dagang, beternak, dan mengembangkan kebudayaan agraris walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen, seperti rumah sederhana, membuat kerajinan. Sementara, kehidupan sosial zaman Neolitikum ditandai dengan masyarakatnya yang telah mengembangkan gotong royong, membuat aturan hidup bersama, dan memiliki kepercayaan terhadap arwah. Nah, oke guys, jadi materi selanjutnya akan dilanjutin sama teman aku. Thank you guys. Nah, halo semuanya. Tadi kan udah jelasin nih tentang sejarah zaman Neolitikum sama Fauzan. Sekarang aku bakal ngelanjutin tentang sejarah zaman Neolitikum yang udah dibahas sama Fauzan. Jadi, teman-teman, zaman Neolitikum itu mencakup ruang waktu yang singkat.
Jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya nih ya, zaman Neolitikum ini adalah zaman kemajuan yang sangat cepat. Peralatan Neolitikum walaupun masih berupa balu, lulang, dan rayu sering sangat halus gitu, terutama mata panah dan kapuk balu dengan bilah potong yang tajam. Lalu manusia Kicenidan mulai membuat gerabah leluhurna untuk alat masak dan mereka mulai memelihara anjing. Para penghuni danau memiliki kambing, domba, babi, dan anjing. Mereka juga membuat keranjang anyaman, memintal dan menenun, menyamak kulit, membuat perahu, menggunakan gerobak beroda, dan yang paling penting dari semuanya yaitu mereka menanam sejumlah sereal termasuk gandum, barley, dan millet. Wah, udah modern banget ya. Nah, teman-teman, sumber-sumber baru makanan yang terbuka membuat manusia Neolitikum ini meninggalkan kehidupan pemburu yang berpindah-pindah dan mulai menetap di desa-desa permanen. Kehidupan komunitas mereka pasti telah terorganisir dengan baik. Kenapa? Karena pembangunan gubuk di atas danau dan monumen batu memerlukan kerjasama dari banyak individu. Singkatnya, manusia Neolitikum bukanlah manusia liar. Mereka telah melewati tahap liar menuju berbaris semu. Kebudayaan Neolitikum tidak hanya terbatas di Eropa, tetapi kebudayaan ini juga sudah ada di Asia Barat, Mesir, Afrika Utara, dan di Kepulauan Siprus dan Krit. Seluruh lembah di Mediterania menjadi pusat Neolitikum. Di sini, transisi penggunaan logam untuk pertama kalinya terjadi loh. Nah, untuk sejarah Neolitikum cukup segitu aku jelasin. Selanjutnya bakal ada materi yang bakal dijelasin oleh teman-teman aku. Stay tune ya teman-teman, jangan skip videonya sekalipun. Dadah! Selanjutnya, aku bakalan bahas tentang ciri-ciri dari zaman Neolitikum. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu nih, kalau banyak peneliti yang menjelaskan bahwa Neolitikum adalah zaman yang membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri zaman Neolitikum yang sangat terlihat jelas adalah adanya peradaban yang sudah tertata rapi. Hal ini terlihat dari fosil-fosil yang menjadi peninggalan di zaman Neolitikum, di mana peralatan yang dipakai sudah sangat modern. Bahkan, ada beberapa peralatan yang masih dipakai manusia di zaman sekarang ini. Cara hidup masyarakat di zaman Neolitikum banyak membawa berbagai perubahan besar di masa sekarang. Di zaman itu, masyarakatnya sudah bisa hidup secara berkelompok. Mereka tinggal dan menetap bersama sekaligus membuat perkampungan. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat di zaman Neolitikum sudah mengerti akan peraturan dan bekerja sama. Nah, pasti kalian penasaran dengan ciri-ciri dari zaman Neolitikum. Jadi, ciri-ciri dari zaman Neolitikum yaitu 1. Alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Peralatan yang digunakan adalah kapak konjong dan kapak persegi. Dan perlu kalian ketahui bahwa kapak pada dasarnya adalah hasil peradaban dari zaman Neolitikum. 2. Tempat tinggal manusianya sudah menetap. Manusia sudah bisa menemukan dan membangun tempat tinggal yang nyaman. Terbentuk pula perkampungan sederhana yang menunjukkan bahwa manusia zaman Neolitikum sudah memahami cara bersosialisasi dan bekerja sama. Perkampungan yang dibuat masih belum teratur. Rata-rata rumahnya terbuat dari dedaunan dan berbentuk bulat. 3. Perubahan dari food gathering ke food producing. Periode ini disebut sebagai revolusi Neolitik karena dianggap sebagai periode revolusi besar-besaran dalam peradaban manusia, di mana terjadinya perubahan yang mendalam dan meluas dalam seluruh penghidupan manusia. Yang keempat, masyarakatnya sudah mengenal bercocok tanam dan beternak. Di zaman ini, mereka sudah bisa mengolah tanah dan bercocok tanam secara sederhana.
Karena kegiatan inilah kenapa peralatan yang ada pada zaman ini memiliki bentuk yang lebih halus. Sebab tujuan pembuatannya adalah agar bisa dipakai untuk mencangkul tanah. Yang kelima, masyarakatnya sudah mengenal makna dari gotong royong. Mereka sudah bisa hidup bersama-sama dan berdampingan. Kegiatan gotong royong diterapkan untuk bercocok tanam. Gotong royong yang dilakukan meliputi pembukaan lahan, penebaran benih, dan sebagainya. 6. Masyarakatnya sudah mengenal kepercayaan. Masyarakatnya sudah menganut kepercayaan dinamisme dan juga animisme. Dinamisme adalah suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada dalam suatu benda. Sedangkan animisme merupakan kepercayaan pada roh. Berikut tadi merupakan beberapa ciri-ciri dari zaman Neolitikum. Halo guys, jadi sekarang bagian aku buat ngejelasin hasil kebudayaan Neolitikum. Hasil kebudayaan Neolitikum diantaranya ialah kapak persegi, kapak lonjong, alat serpi, gerabah, dan perhiasan. Kapak persegi ditemukan oleh Von Helden yang didasarkan kepada penampang alat-alatnya yang berupa persegi panjang atau juga berbentuk trapesium. Kapak persegi kebanyakan terbuat dari batu api yang keras dan chalcedon dengan bentuknya berupa persegi panjang atau trapesium. Ada berbagai ukuran yang besar ialah beliung atau cangkul untuk mengerjakan sawah. Sedangkan yang kecil ialah tarah untuk mengerjakan kayu. Pemakaiannya tidak lagi digenggam, melainkan telah mempergunakan tangkai kayu sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar. Kapak lonjong didasarkan atas penampang alat alangnya yang berbentuk lonjong dan bentuk kapaknya bulat telur. Ujungnya yang runcing untuk tangkai dan ujung lainnya bulat diasah hingga tajam. Alat serpi dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi pecahan-pecahan kecil yang berbentuk segitiga, trapesium atau setengah bulat. Alat ini tidak dikerjakan lebih lanjut dan digunakan untuk alat pemotong, gurdi atau penusuk. Alat serpi ada yang dikerjakan lagi menjadi mata panah dan ujung tombak. Dari zaman Neolitikum, selain ditemukan jenis-jenis kapak, juga ditemukan alat-alat perhiasan seperti gelang, kalung, manik-manik, dan batu akik. Manusia yang sudah mulai hidup terdapat pada masa Neolitikum. Pada zaman ini telah hidup manusia purba jenis Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia proto Melayu yang hidup pada 2000 sebelum Masehi seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Homo sapiens atau manusia modern yang hidup pada akhir Pleistosen atau awal Holosen. Fosil jenis Homo sapiens tertua di Indonesia ditemukan di desa Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang kemudian dikenal sebagai Homo wajakensis, manusia wajak. Para ahli paleoantropologi akhirnya berkesimpulan bahwa manusia wajak ini memiliki ciri-ciri Australopithecus seperti yang dimiliki oleh manusia yang sekarang menjadi penduduk Australia, suku aborigin, dan disejajarkan dengan manusia penghuni Gua Diniah, Sarawak, Malaysia Timur, serta Tabon, Palawan, Filipina. Penelitian arkeologis yang pernah dilakukan di Pejoken, Modinger, Bukit-Bukit Kerang yang berada di pantai timur Sumatera, gua-gua di Kedah dan Pahang, Malaysia, serta beberapa situs-situs dari masa akhir Pleistosen, awal Holosen ditandai dengan temuan chopping tools, kapak perimas yang monofasial dengan sering disebut Sumatralith. Dalam konteks dengan Asia Tenggara, jenis kapak
perimbas dan penetak seperti itu banyak ditemukan di gua-gua di daerah Baskon yang terletak di sebelah utara Hanoi dan di gua-gua di daerah Hoa Binh yang terletak di selatan Hanoi. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Homo sapiens hidup antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari akhir zaman batu kuno sampai zaman batu muda, spesies jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan sehari-hari, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik. Tidak hanya itu, mereka sudah bisa membuat teknologi lukisan yang awet di dinding gua. Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup pada masa sekarang. Homo sapiens merupakan sapiens yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kapasitas otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia sebelumnya. Ciri-ciri Homo sapiens. Ciri-ciri Homo sapiens dapat diuraikan sebagai berikut. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Volume otak antara 1000 sampai 2000 cc. Reduksi di bagian gigi, rahang dan otot-otot kunyah sehingga mulai terdapat dagu di rahang bawah. Otot-otot dan tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Halo guys, perkenalkan nama saya Ali Rahmat. Saya akan menjelaskan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa zaman Neolitikum. Jadi, secara umum, sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada aksara zaman Neolitikum dapat dibagi dalam 3 aliran, diantaranya animisme, kepercayaan bahwa semua yang bergerak dianggap hidup dan memiliki roh yang berwatak baik ataupun buruk. Penganut animisme percaya bahwa setiap benda atau kawasan di muka bumi mempunyai roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Yang kedua, dinamisme, kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut terdapat di api, bebatuan, pohon, binatang, bahkan manusia. Yang ketiga, totemisme, kepercayaan terhadap adanya daya sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Benda atau makhluk hidup yang dipuja disebut totem yang dapat berupa seperti burung, ikan, atau tumbuhan. Namun, masyarakat yang hidup pada masa Neolitikum percaya bahwa cara memperoleh tempat di akhirat dapat diusahakan dengan mengadakan pesta tertentu. Puncak diadakannya pesta adalah didirikannya bangunan yang berasal dari batu besar atau disebut tradisi megalitik. Beberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Menempatkan orang yang meninggal di peti batu atau sarkofagus menjadi lambang perlindungan bagi manusia berbudi baik. Gagasan hidup di akhirat berisi keistimewaan yang belum atau yang sudah didapatkan di dunia fana hanya akan dapat dicapai di dunia akhirat berdasarkan perbuatan amal yang pernah dilakukan selama hidup, ditambah besarnya upacara atau pesta kematian yang diselenggarakan. Sekian dari saya, Ali Rahmat. Terima kasih. Halo teman-teman semua, setelah dijelaskan materi-materi sebelumnya sama teman-teman aku, teman-teman mudah nggak sih untuk membedakan antara zaman Neolitikum dengan zaman Megalitikum maupun dengan zaman-zaman yang lainnya? Pasti cukup sulit kan? Nih, tapi teman-teman jangan khawatir, karena aku bakal memberikan perbedaan dari sisi umum dan sisi khusus antara zaman Neolitikum dengan zaman-zaman yang lainnya. Gimana sih caranya seru nih?
Gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari hasil kebudayaan, fungsi hasil kebudayaan setiap zamannya. Misalkan seperti zaman Neolitikum. Zaman ini telah menghasilkan kebudayaan seperti kapak paserdi, kapak lonjong maupun kapak trapesium. Kapak-kapak tersebut digunakan untuk alat-alat pemenuhan kebutuhan hidup mereka, contohnya seperti untuk memburu hewan maupun memotong makanan untuk makanan mereka. Berbeda dengan hasil kebudayaan zaman megalitikum seperti dolmen, punden berundak, sarkofagus maupun arca, hasil kebudayaan tersebut digunakan untuk acara adat istiadat maupun ritual khusus. Contohnya seperti menhir, ini memiliki fungsi sebagai medium pemujaan atau tanda kubur, penjaga area perkampungan. Terus contohnya dolmen. Dolmen ini berfungsi sebagai praaksara atau sebagai tempat untuk meletakkan sesajian. Selain itu juga zaman megalitikum ini menghasilkan arca, dan arca ini digunakan sebagai alat sesembahan mereka kepada roh leluhur mereka. Maka dari itu, zaman megalitikum ini alat-alatnya menghasilkan kebudayaan yang berfungsi untuk alat ritual khusus maupun adat istiadat mereka sendiri. Berbeda dengan zaman Neolitikum, untuk zaman Neolitikum ini menghasilkan kapak-kapak yang bertujuan untuk membantu kebutuhan hidup mereka seperti memburu dan memotong daging-daging yang telah mereka buru. Nah, itu caranya membedakan antara zaman Neolitikum maupun dengan zaman yang lainnya. Teman-teman bisa melihat dari fungsi hasil kebudayaan mereka masing-masing. Teman-teman jangan skip videonya ya, karena materi-materi tadi akan dijadikan ice breaking berupa latihan soal di akhir video. Maka dari itu, teman-teman jangan sekali-kali melewatkan, karena latihan soal tersebut jawabannya semuanya ada di video-video sebelumnya. Nah, setelah tadi pembahasan materinya, sekarang kita mulai ke ice breaking dan pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Pada zaman ini, apa yang sudah dikuasai manusia? Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Apa nama lain dari zaman Neolitikum? Betul, jawabannya adalah C, zaman Batu Muda. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikut ini adalah perubahan yang dialami oleh zaman Neolitikum adalah ya, betul. Jawabannya adalah E, food gathering ke food producing. Oke semuanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di mana tempat terjadinya transisi penggunaan logam untuk pertama kalinya?
Oke guys, jadi jawabannya yang E. Di lembah Mediterania. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan fungsi dari kapak berukuran kecil. Jawabannya B. Tara untuk mengerjakan kayu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara pembuatan alat serpih yaitu jawabannya C. Memukul bongkahan batu menjadi pecahan-pecahan kecil berbentuk segitiga, trapesium, atau setengah bulat. Teman-teman, jadi saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, sekitar tahun berapakah hidup Homo sapiens? Ya, jawabannya adalah A, 40.000 sampai 10.000. Oke guys, jadi saya akan mengasih pertanyaan yang kedua. Apa saja ciri-ciri Homo sapiens? Yaitu jawabannya yang A. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Volume otaknya antara 1000 sampai 2000 cc. Jadi teman-teman sekalian, saya akan memberikan pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jadi ada beberapa aliran kepercayaan pada zaman Neolitikum dan sebutkan apa saja. Jawabannya D. 3, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Mengapa orang yang meninggal harus dibekali perhiasan? Jawabannya E. Agar perjalanan ke dunia arwah dapat terjamin.